Halo Juventini, Juvetal kali ini kita akan preview pertandingan Giornata 13 Liga Italia musim ini yang mempertemukan Juventus versus Inter Milan yang bertajuk Laga Derby de Italia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah klik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya yang berkaitan dengan Juventus tentunya. Sebelum masuk ke pembahasan terkait pertandingan Juventus versus Inter, saya sedikit akan membacakan beberapa rumor yang berkaitan dengan Juventus menjelang laga Derby de Italia kali ini. Presiden Agnelli akan melakukan investigasi terkait badai cedera yang menghantam skuad Bianconeri selama musim 2002-2023 ini. Agnelli menyuruh manajemen untuk mencari penyebab utama terkait hal tersebut yang berdampak langsung terhadap performa di lapangan, mulai dari lapangan di Continassa, bahkan tempat latihan ya, hingga menu makanan para pemain akan dicek. Tak cuma itu, mereka yang dianggap bertanggung jawab juga akan diperiksa. Salah satunya pelatih fisik Simone Valletti. Staf medis Juventus seperti Lucas Stefanini, Marco Freschi, dan Nikos Sorodis pun juga akan dicek. Direksi klub juga berharap bisa menemukan akar permasalahan sesegera mungkin sehingga bisa diambil langkah tepat agar situasi tak terulang, seperti dilansir oleh Football Italia. Dan jalan laga Juventus versus Inter, manajemen Juventus juga memberikan tugas kepada Mr. Allegri usai gagal membawa Juventus lolos ke babak knockout Liga Champions musim ini. Ada 3 hal penting yang harus dituntaskan Allegri di sisa akhir musim ini. Berikut 3 target yang harus dituntaskan Allegri di sisa akhir musim ini usai gagal membawa Juventus ke babak 16 besar Liga Champions menurut Gazzetta dello Sport. Yang pertama, Mr. Allegri harus membawa Juventus ke final Europa League atau di final Liga Malam Jumat. Dan yang kedua, Allegri harus membawa Juve minimal finish di peringkat keempat Serie A musim ini dan melangkah sejauh mungkin di Coppa Italia. Lihat berita Gazzetta dello Sport ini membuat saya menjadi sangat yakin terhadap sikap manajemen Juventus kepada Mr. Allegri, yaitu kemungkinan besar Mr. Allegri akan dipertahankan hingga akhir musim dan mungkin hanya akan melakukan perombakan di jeda Piala Dunia, yaitu di posisi staf medis, pelatih fisik, bahkan mungkin ada perombakan jual beli pemain di transfer Januari nanti. Oh ya, sebelum lanjut lagi, saya juga ingin mengucapkan kepada Juventus selamat atas 3 poin yang mereka dapat di Liga Champions, dan dengan 3 poin tersebut Juventus tetap mampu melangkah di Liga Malam Jumat, berbeda seperti Marseille, Atletico Madrid yang mampu mendapatkan poin lebih 5 atau 6 poin dan mereka tidak mampu atau mengakhiri kompetisi Eropa mereka di musim ini. Jadi faktor laki Juventus cukup berfungsi, dan semoga faktor keberuntungan itu tetap berlanjut di Europa League dan memang benar bisa Juventus melangkah jauh di Europa League musim ini. Kalau dilihat dari konferensi pers Mr. Allegri jelang Derby de Italia kali ini mengatakan laga besok penting namun akan menjadi laga yang baik. Satu-satunya keraguan adalah Dusan Vlahovic. Di Maria dan Bremer akan tersedia. Jadi dikonfirmasi langsung oleh Mr. Allegri bahwa Dusan Vlahovic akan diragukan bisa tampil atau tidak dalam pertandingan Derby de Italia. Inter adalah tim yang kuat secara fisik dan sangat berpengalaman. Kami harus mengatur pertandingan dengan baik. Chiesa juga akan dipanggil besok. Para gelandang tengah bermain dengan baik pada hari Rabu. Namun besok akan menjadi tantangan yang berbeda. Laga ini seharusnya bukan menjadi titik balik. Ada sekitar 25 pertandingan untuk dimainkan. Kostic dan Chiesa dapat bermain bersama, itu tergantung laga. Pemain berpengalaman adalah contoh yang baik bagi para pemain muda. Kami tidak dapat mengalahkan Inter musim lalu. Besok kami akan melakukan segalanya untuk merubah tren ini. Jadi seperti yang dikatakan Mr. Allegri, pertandingan laga derby ini memang penting tapi bukan menjadi acuan untuk titik balik Juventus di musim ini, karena masih ada banyak pertandingan hingga akhir musim yang harus dimainkan kedua tim tersebut. Dan seperti juga yang dikatakan di akhir konferensi persnya, seperti yang juga kita ketahui bersama di musim lalu ketika 4 pertandingan terakhir Juventus versus Inter, Juventus tidak pernah merasakan kemenangan saat menghadapi Inter Milan yang semua terjadi di musim lalu.
Berbeda dengan Simone Inzaghi di konferensi persnya mengatakan, melawan Juve kami harus mewaspadai mereka karena Juve memiliki pemain yang hebat. Kami menghormati Juventus dan tahu betapa kuatnya tim ini. Seolah-olah mereka mengalami banyak cedera. Mereka juga memiliki banyak kualitas dari pemain muda mereka. Kami tahu apa yang diwakili pada laga derby di Italia itu sangat berarti bagi para penggemar dan klub. Kemudian kalau dilihat dari papan klasemen sementara Serie A musim ini, Napoli yang semalam berhasil menang menghadapi Atalanta kembali melangkah jauh di Serie A musim ini. Napoli kalau tidak salah sudah mendapatkan 9 kemenangan beruntun mereka musim ini di Serie A. Luar biasa Napoli, kalau bisa masih konsisten setelah Piala Dunia atau di Januari Februari nanti, kemungkinan besar Napoli sih mungkin akan menjadi kampiun Serie A musim ini. Kemudian Juventus tertinggal 13 poin sementara yang masih memainkan 12 laga, dan ada Inter di posisi ke-6 mendapatkan poin 24 dan Juve di posisi ke-8 dengan 22 poin. Jadi hanya terpaut 2 poin. Jika Juventus mampu mengalahkan Inter, Juve akan naik ke posisi ke-6 dan menggeser Inter Milan tentunya. Di 4 pertemuan terakhir Juventus versus Inter di musim lalu, khususnya seperti yang dikatakan Mr. Allegri yang tidak menang, yaitu saat menghadapi Inter di final Coppa Italia, Juventus harus kalah. Kemudian di Serie A Juventus harus kalah di Allianz Stadium dengan skor 0-1. Di Piala Super Italia Juventus kembali kalah oleh Inter, dan di kandang Inter Juventus bermain imbang. Dari 4 pertandingan ini Juventus sama sekali tidak pernah merasakan kemenangan. Semoga dini hari nanti di derby di Italia kali ini Juventus mampu merasakan kemenangan perdana mereka setelah 4 pertandingan terakhir mereka tidak merasakan kemenangan saat menghadapi Inter Milan. Kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir Juventus musim ini, Juventus hanya kalah 2 kali di Liga Champions, yaitu saat menghadapi Benfica dan PSG, dan merasakan 3 kemenangan beruntun di Serie A saat menghadapi derby Turin, yaitu Torino, kemudian ada Empoli dan Lecce di pekan lalu. Kemudian kita akan mencoba berharap Juventus mampu kembali melanjutkan tren kemenangan ini di laga derby di Italia. Sedangkan Inter Milan di 5 pertandingan terakhirnya musim ini, Inter cuma kalah sekali, yaitu saat menghadapi Bayern Munchen baru-baru ini, dan mendapatkan 3 kemenangan beruntun juga di Liga Italia itu saat menghadapi Salernitana, Fiorentina, dan Sampdoria. Kalau dilihat dari perakiraan formasi, Juventus kembali memainkan formasi 3 back dengan kembalinya Bremer dari cedera, dan Danilo kembali bermain setelah tidak bermain saat menghadapi PSG kemarin. Ini membuat salah satu angin segar di lini belakang Juventus. Jadi saya yakin dengan duet ini, Bremer, Bonucci, Danilo, lini belakang Juventus di derby kali ini, di derby di Italia kali ini akan menjadi pertahanan yang cukup solid untuk tim Juventus. Dan di lini tengah tidak ada perubahan saat menghadapi PSG kemarin, yaitu ada Cuadrado, Nicolo Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Philippe Kostic. Salah satu komposisi lini tengah terbaik Juventus di musim ini. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu? Melihat khususnya Nicolo Fagioli, Locatelli, dan Rabiot bermain bersama di lini tengah saat menghadapi PSG kemarin, membuat permainan jauh lebih atraktif, membuat permainan Juventus jauh lebih hidup dan mempunyai gerinta, terutama Nicolo Fagioli dan Manuel Locatelli. Duo Italiano ini ingin benar-benar membuktikan diri mereka bahwa mereka layak menjadi pemain kunci atau pemain penting di Juventus musim ini. Dan di depan ada duet Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik. Tapi seperti yang kita baca tadi di konferensi pers Mr. Allegri, bahwa Dusan Vlahovic salah satunya masih meragukan. Berarti belum tentu Dusan Vlahovic akan dibawa tim atau mungkin dimainkan sejak menit awal. Jadi kemungkinan besar di depan Juventus mungkin kembali akan memainkan Fabio Maretti di belakang Arkadiusz Milik. Dan mungkin juga ada Angel Di Maria atau Federico Chiesa yang akan bermain sejak menit awal. Satu-satunya yang saya khawatirkan dari tim lawan yaitu ada Lautaro Martinez dan gelandang muda Italia juga, yaitu Nicolo Barella. Jadi ketika Juventus mampu meredam kedua pemain ini, sepertinya Juventus bisa menguasai pertandingan atau mengontrol jalannya pertandingan. Terlebih Juventus dengan semangat yang berbeda ketika melihat Nicolo Fagioli bermain dan tanpa Weston McKennie di lini tengah, saya jadi tidak khawatir melihat permainan Juventus. Bahkan melawan
Inter Milan di dini hari nanti. Kembali kalau ditanya prediksi, melihat komposisi pemain yang ada, saya sangat yakin dan optimis Juventus mampu merubah tren kekalahan mereka di musim lalu dan mendapatkan kemenangan di Derby d'Italia kali ini dengan skor selisih 1. Bahkan mungkin ketika Juventus bisa lebih tenang di depan gawang, para pemain muda bisa lebih lebih mematikan di depan gawang atau akurasi tendangannya semakin tajam. Saya rasa Juventus mampu unggul dengan selisih 2-3 gol saat menghadapi Derby d'Italia Inter dini hari nanti. Menurut teman-teman seperti apa prediksi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jalannya pertandingan Juventus dini hari nanti, apakah Juventus mampu benar-benar mengontrol jalannya pertandingan seperti yang saya katakan, atau kalian tidak sependapat? Silahkan tulis di kolom komentar. Juvetal kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kalian telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.